Yuk, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan polemik kita hari ini yang membahas tentang azab kabut asap. Untuk Anda yang baru bergabung, hari ini hadir di studio ada Husein Abdullah, juru bicara Wakil Presiden, Pak Arifin Hadi dari PMI, Ibu Owis dari IPB, kemudian Pak Gafar DPD dari Riau, dan Bung Eko Paripurno, pengamat bencana. Saya ke Bung Eko lagi. Jika pemerintah merasa tidak ada kendala apa-apa, apakah itu berstatus bencana nasional atau tidak? Apa pentingnya kemudian itu kita ributkan lagi? Iya, eh, status bencana itu untuk kondisi darurat. Ya, jadi penting menyimak apakah dia kabupaten, provinsi, nasional. Ya, itu ada status kondisi daruratnya. Ya. Nah, ketika itu sudah kondisi darurat, dipertimbangkannya lewat apa? Berapa besarnya, berapa tingkat keterpaparnya, berapa tingkat lamanya, dan bagaimana sebenarnya manajemen kepemerintahan terganggu oleh itu. Gitu. Oke. Ya. Kolaps atau tidak. Ya. Kalau tidak maka ada kecenderungan sebenarnya itu masih bisa dikelola. Nah, yang perlu dipertimbangkan itu. Jadi tidak serta-merta menjadi nasional. Gitu. Tapi yang menarik juga ketika ada kecenderungan, bukan cuci tangan, tapi kalau ini levelnya sebenarnya kecil aja, tapi enaknya biar provinsi yang nanganin deh, misalnya. Kabupaten nggak enak kalau saya bilang santai, tapi cepat lempar handuk sehingga semuanya menjadi nasional. Padahal sebenarnya yang dibangun, pengennya penanggulangan bencana itu adalah membangun ketangguhan, itu justru di bawah. Ketangguhan sama seperti relawan tadi, dari bawah sudah harus kuat gitu ya? Dari komunitasnya itu harus kuat. Dia yang bisa menentukan ini berpotensi akan berisiko atau tidak, bencana atau tidak. Berisiko itu bisa buat dirinya, bisa buat orang lain. Baik. Ya, dia untung orang lain rugi itu harusnya tidak dilakukan. Ya. Sekarang untung besok rugi, orang lain rugi itu dia nggak dilakukan. Ya, apa yang kita dapat untung dari proses mismanagement atas pembangunan, kerugiannya lama, ada akumulasi. Ya. Kalau ada kerugian yang semua nanggung 20 triliun misalnya, saya pikir semua lahan gambut tutup aja. Biarkan dia jadi lahan gambut, berair misalnya, ada kerbau-kerbau rawa di sana, hidup sebagai layaknya dulu. Ini kan dimulai dari dikeringkan, dibikin bla 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 yang macam. Nah, urusannya menjadi begini, yuk kita kembalikan. Restorasi tadi itu? Ya, restorasi. Oke. Nah, yang menarik, ongkos restorasi itu dari mana? Kalau kemarin didapat menganggap proses ini adalah sebuah keuntungan, ternyata tidak. Ya. Buat kami rasanya saya tuh tidak rela loh uang pajak itu digunakan untuk membayar. Ya. Untuk merestorasi kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain, baik. Ya. Jadi gimana manajemennya? Berarti harus ada tracking penegakan hukum, tanggung jawab dari hulu ke hilir. Oke, baik. Ya. Oke. Bu Awis, apakah status bencana itu memperlambat operasi kemanusiaan? Harusnya tidak ya. Jadi status bencana itu memang suatu amanat dari undang-undang yang memang harus ada. Tapi selama ini itu ada berbagai bencana yang juga skalanya nasional, tidak pernah meributkan itu. Yeah. Dampak terhadap masyarakatnya terukur. Nah sekarang ketika kabut asap, dampaknya begitu luas, kan bukan pada tempatnya meributkan soal status bencana, walaupun itu adalah agenda tersendiri di dalam sistem penanggulangan bencana. Apapun kondisinya, yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Karena sebetulnya penetapan status bencana pun tujuannya adalah untuk penyelamatan manusia, gitu ya, sehingga juga risikonya menurun, kemudian juga ongkosnya juga tadi menjadi lebih ringan dan sebagainya. Jadi tidak harusnya sesuatu yang relatif sama dalam hal kebencanaan, tapi tidak selalu dihubungkan dengan kaitannya dengan penyelamatan. Dan saya pikir pengelola kebencanaan selama ini untuk bencana asap, saya pikir juga sudah melakukan yang terbaik dengan upayanya ya, dengan yang ada, sumber daya yang ada. Meskipun setelah 3 bulan baru ada artinya gini, dengan operasi kemanusiaan terbaik itu menurut sumber daya yang ada, pengetahuan dan sebagainya dengan yang ada. Tapi kalau evaluasi dilakukan, tentunya kita akan melihat banyak sekali kelemahan-kelemahan yang juga sebetulnya sudah diakui, soal koordinasi, soal sinergitas, soal bagaimana alokasi sumber daya dan sebagainya, dan juga memang pembelajaran bahwa
sifat bencana asap ini kan beda dengan bencana yang lain yang sifatnya langsung seketika dan mungkin juga terukur dalam waktu yang terbatas. Kelemahan Nah, koordinasi ini yang itu menjadi- apakah kesalahan di pusat atau juga sebetulnya di daerah sebenarnya bisa diatasi? Kalau bicara bisa harusnya bisa dong. Yang namanya juga itu adalah soal manajemen. Tapi Iya. persoalannya ternyata juga kapasitas untuk melakukan koordinasi antara pusat dan daerah selama ini juga masih diakui sebagai suatu kelemahan, terutama pengelola kebencanaan di daerah. Baik. Ini yang juga menjadi persoalan sehingga aspek kemanusiaanlah yang menjadi korban ketika menjadi terasakan sangat lama karena juga ada kesulitan-kesulitan tadi. Soal evakuasi bencana gunung api dengan mudah bisa lihat kilometer berapa. Tapi kalau misalnya bencana asap, ini kan persoalannya kan Iya. menjadi sulit, apalagi meliputi banyak pihak dan juga ukuran tentang asap dampaknya itu kan tidak seheboh bagaimana dampak dari luncuran awan panas. Ini Atau- menjadi suatu pembelajaran juga. Hanya memang juga pembelajaran itu sampai kapan? Oke, Ini yang atau menjadi masyarakat juga persoalannya. harus diberdayakan kalau misalnya gunung api, kamu tidak pindah, kamu akan mati. Kalau Nah, asap ini yang tidak pindah, ya, belum tentu mati. Betul, ini Iya. yang sebetulnya yang kita harapkan adalah apakah kita semua bisa mengambil pembelajaran Oke. sehingga kemudian menjadi mendorong untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini Ya. yang menjadi pertanyaan besar. Baik, gimana Pak Uceng? Ya, saya menarik tadi apa yang disampaikan Pak Eko bahwa masalah restorasi ini dari mana untuk sumber pembiayaannya dan kita tidak ikhlas atau tidak tulus kalau misalnya dari APBN kita yang APBN digunakan. kita yang digerogoti. Sementara yang kita dapat tidak seberapa memang. Iya. Ini kesalahan masa lalu yang luar biasa. Ternyata pajak yang kita himpun sekian tahun itu justru kerusakan, lenyap begitu saja. Saya sependapat itu. Oleh karena itu timbul pemikiran dari Pak JK sendiri bahwa restorasi ini harus melibatkan juga pemilik-pemilik lahan sawit itu. Jangan dia lepas tanggung jawab. Dan kalau perlu diaudit kembali sejauh mana AMDAL yang dia punya itu sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau enggak dia harus tanggung jawab. Satu. Yang kedua bahwa ini kan dampaknya bukan cuma ke Indonesia. Tetapi manfaatnya pun bukan cuma Indonesia. Ya. Oleh karena itu semua negara-negara yang menikmati ini harus ikut bertanggung jawab dan secara bersama-sama menyelesaikan persoalan gambut ini. Nah, Indonesia punya pengalaman dalam menyelesaikan kasus atau tsunami di Aceh sampai rekonstruksi selama 6 bulan. Dan kita sangat akuntabel dalam penggunaan dana dan lain sebagainya. Sehingga diakui oleh dunia sebagai penanganan tsunami terbaik. Ya. 50 negara ikut partisipasi di situ. Nah, untuk restorasi gambut ini harusnya Kita belajar gerakan dari masif situ. secara internasional mesti datang seperti ini secara bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Baik. Oke. Nah, saya tidak mau terjebak dalam perbincangan misalnya apakah ini harus bencana nasional atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa semua pihak harus sudah bergerak secara bersama termasuk DPR. Kalau saya lihat atau saya dengar tadi semangatnya itu sebenarnya ingin memberikan dorongan moral juga kepada pemerintah. Dan ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya. Karena modal ini sangat penting. Ini kan akumulasi yang sangat dalam sebelumnya yang harus kita bongkar untuk perbaikan ke depan. Kalau tidak, ini tidak akan terbongkar persoalan ini. Oke. Iya, itu akan menjadi beton dan sulit sekali untuk dipecahkan. Ya, gimana Bu Is? Oke, saya ingin menyambung tentang besarnya biaya untuk restorasi ternyata tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari sumbangan atau kontribusi dari usaha-usaha yang diberikan Iya. izinnya oleh pemerintah. Nah, ini sebetulnya menyadarkan kita semua bahwa memang sangat penting bagaimana pengintegrasian penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di dalam pembangunan reguler. Jadi selama ini memang ada AMDAL, ada apa, izin tata ruang, tapi kan sebetulnya mainstreaming di dalam penanggulangan bencana ataupun pengurangan risiko bencana belum betul-betul dilakukan di sana. Apalagi dengan sekarang adanya tuntutan bagaimana sebetulnya pengurangan risiko bencana ini harus diintegrasikan dengan pencapaian Sustainability Development Goals. Harusnya ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita bersama melihat kembali misalnya dalam pemberian izin itu harus betul-betul dihitung manfaat dan mudorotnya itu seperti apa. Dan bukan hanya soal ekonomi tapi juga soal lingkungan. Kita tidak ingin misalnya 27 juta hektar gambut di Indonesia kemudian rusak dan menjadi padang pasir seperti di Arab. Ya. Bakal kayak apa negara kita gitu ya. Padahal itu adalah simpanan air yang sangat tinggi dan melebihi dari danau-danau di Indonesia. Iya. Itu air bersih begitu. Bakal kebayang kita bakal kekurangan air, semakin kekeringan dan sebagainya. Nah artinya memang restorasi ini mau nggak mau, berapapun biayanya harus kita Harus lakukan. kita lakukan. Walaupun itu lebih besar untuk kemudian kita nilai kembali
untuk berikutnya bagaimana sebetulnya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan ekonomi bagi masyarakat. Baik, 27 juta hektar itu kemudian ada kerbau rawa di sana, kata Pak Eko tadi, kita gunakan juga melihara lele, berapa banyak yang kita dapat lele di Indonesia. Pak Hadi, berapa relawan yang dikirim hari ini dan berapa yang sudah bergerak di lapangan? Kalau tim medis kita 630-an, medis, dokter, perawat, dan sisanya adalah Satgana dan Sibat yang tersebar di Berapa seluruh ribu? kabupaten. Rata-rata mereka itu kan punya minimal 50 ya setiap kabupaten. Ya. Dan itu mereka juga bergerak melibatkan kabupaten-kabupaten lain yang tidak terkena dampak. Tadi saya menyambung aja, sebetulnya persoalan pengelolaan bencana ini kan kita orang cenderung kan menyalahkan bagian hilir. Nah sebagai contoh kami yang relawan yang tersebar yang terus bekerja siang malam itu katakanlah ini kok kurang cepat penanganannya, kinerjanya kurang bagus. Tapi ada persoalan lain yang memang bapak-bapak ini tidak melihat bahwasanya harus imbang ya sebetulnya antara kebijakan bagian-bagian hulu itu harus digarap secara serius. Regulasi ya, kemudian perundang-undangan. Nah undang-undang kita 24/2007 ini kan lebih banyak menangani bagian-bagian hilir. Ya, yang tidak diperkuat dengan bagian-bagian hulu masalah tata kelola lingkungan. Iya. Kemudian juga tadi Pak Husen menyampaikan ada regulasi yang membolehkan membakar. Kemudian ya 2 hektar. Ini kan juga memicu. Nah kalau 1 orang 2 hektar lalu berapa itu Ya. yang bisa terbakar. Oleh karena itu maka yang ke depan adalah mari kita bicara dan juga memikirkan ke depan ini pembelajaran yang sangat bagus. Kita perlu regulasi yang memang juga membuat negara ini lebih resilient. Kita perlu masyarakat juga yang punya kapasitas untuk menangani semua bencana. Jadi masalah nasional, provinsi, kabupaten, itu menurut saya sih semua bencana yang bagian bawah ini memang harus kuat. kuat. Oke. Nah kemudian bagian atas, oh ini tidak kuat, ini perlu penanganan, perlu backup. Yang bagian provinsinya membackup. Nah nasional juga demikian. Nah persoalannya adalah undang-undang kita itu tidak seperti itu. Ada satu undang-undang memicu, ada undang-undang menanganin, ini yang tidak imbang. Jadi berlawanan. Saya gitu, Pak, ya? melihatnya itu karakter dan perilaku. Bangsa ini itu masalahnya adalah karakter dan perilaku. Coba bayangkan mereka yang membakar, mereka tersentuh enggak bayi-bayi yang meninggal. Ya, kemudian mereka yang terpapar asap dan kabut itu. Masalah bicara adalah karakter dan perilaku. Oleh karena itu ke depan adalah marilah jangan sampai suatu aktivitas lingkungan, kemudian keuntungan untuk investasi ekonomi itu mengakibatkan kerugian dampak bagi bencana, banyak kerugian orang. yang banyak Oke, orang. saya kasih garis bawah tadi Pak, bagaimana Bapak bilang relawan-relawan tulus bekerja di lapangan. Kita bayangkan kalau relawan-relawan Bapak itu minta jabatan juga seperti relawan yang sekarang. Betapa repotnya pemerintah itu Pak Satu hal lagi adalah relawan ini sebetulnya bekerja siang malam sesuai kapasitasnya. Oh gitu, ya. Tapi negara juga harus mengakui kompetensi dan kapasitas mereka. Oke. Mereka juga perlu satu sertifikasi. Tidak semua relawan bekerja di lapangan tanpa kapasitas, kompetensi, dan sertifikasi. Baik, ya. Oleh karena itu undang-undang ke depan harus lebih komprehensif untuk membangun itu semua. Oke, jangan hanya ribut dengan undang-undang lambang palang merah Pak ya. Enggak, bagi kita tetap bekerja. Baik, saya ke Pak Gafar. Pak Gafar, ini sorotannya adalah ada beberapa orang, terutama level daerah yang mendapatkan keuntungan, tapi kemudian ketika terjadi kebakaran seperti ini seolah-olah hilang dan melepaskan tanggung jawab kepada pusat untuk mengatasinya. Nah, perlu kita dudukkan kalau bicara pemerintah bukan pusat yang kita maksud. Pemerintah itu bicara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa. Ya. Karena desa itu juga pemerintah. Ya. Jadi kalau kita bicara pemerintah berarti bicara secara struktur gitu, Ya. itu satu. Nah yang kedua, kalau kita berpikir manakah yang penting keselamatan dengan materi, dengan uang. Ya. Kalau saya lebih baik keselamatan daripada uang. Nah kalau restorasi merupakan satu-satu yang paling efektif, Biar kata keluar uang nggak apa-apa. nah, jadi kita berpikir uang atau keselamatan. Iya. Uang bisa dipinjam, bisa diminta. Keselamatan tidak. Kalau keselamatan mana orang jual, Iya, iya, iya. mana kita pinjam, mana kredit, tidak ada. Jadi bicara dua opsi harus kita ambil. Jika restorasi merupakan salah satu yang paling efektif, maka kami DPD DPR berapa eksekutif perlu uang, kita setujui. Tapi kalau itu
yang Untuk dianggap keselamatan efektif. semuanya. Itu kita dudukan. Iya. Nah, oleh karena itu kita DPD tadi sebagai wakil rakyat dan wakil pemerintah, Ya. juga wakil teritori, kami juga berpikir komprehensif. Semua aspirasi kita rajut dan kita bicarakan duduk bersama dengan eksekutif. Oke. Itu yang kita inginkan. Namun karena masyarakat tadi yang saya maksud pasti yang namanya masyarakat. Kita ini semuanya ingin cepat. Nah oleh karena itu kita juga menggas. Jadi kita DPD juga gas. Ah, Terjadi timja oke. dalam proses pansus. Pansus. Artinya kita respon Supaya apa yang cepat secara bencana cepat yang sedang apa terjadi yang diinginkan masyarakat dan bagaimana kondisi Oke. pemerintah itu apa yang diperlukan, apa status. Maka kemarin waktu pertemuan kita dengan Menteri Lingkungan Hidup dan BNPB menyatakan 1 bulan akan dipelajari. Ya. Yang kedua masalah audit juga. Menteri Kehutanan akan mengaudit kembali perusahaan-perusahaan itu apakah dia Termasuk telah pemberian perizinan Pak ya? apakah izin itu telah memenuhi Ya. syarat dan janji-janji prosedur yang ditentukan Ya. dan segala persyaratan-persyaratan yang dijanjikan ini akan Oke, diaudit. Nah, baik. artinya komitmen pemerintah sekarang kita Tunggu. berikan support dengan komitmennya. Tamu kewenangan kita harus juga Oke. melakukan dorongan. Baik. Itu yang kita berikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kita. Baik, oke. Cepopong tadi pertanyaan Pak Gafar, mau selamat atau mau punya uang? Saya milih selamat dan punya uang. Kalau Cepopong? Kalau yang waras yang milih selamat atuh. Nggak punya uang nggak apa-apa? Nggak apa-apa asal iya. selamat. Baik, tanpa komentar. So. Mengapa